Saya sih hanya ingin meyakinkan agar Demokrat ini baik struktur maupun kader-kader di akar rumput benar-benar memiliki energi yang tinggi, karena untuk memenangkan pemilu 2024 itu memang harus dikerjakan dari sekarang. Waktunya tidak panjang lagi, 1,5 tahun lagi, dan saya rasa itu adalah waktu yang pendek, tapi kami juga punya optimisme karena ada tahapan-tahapan dan progres-progres yang kami capai selama ini. Saya melihat AHY ya memang cuma modal warisan, baik logistik ataupun prestasi yang semu. Sehingga karena cuma bermodal prestasi warisan yang juga belum pasti, malah banyakkan blundernya, AHY kadang kesulitan untuk meyakinkan orang bahwa dia belum mampu jadi pemimpin nasional. Bayangkan, meyakinkan orang bahwa dia belum mampu saja sulit, apalagi meyakinkan bahwa dia mampu jadi wapres, apalagi presiden. Sebuah partai yang berani menamakan dirinya Partai Demokrat, tapi dalam kenyataannya sangat tidak demokratis. Apakah ini partai yang benar? Partai yang harus kita pilih untuk menyuarakan kepentingan rakyat? Saya tidak yakin. Kader-kader Demokrat resah melihat partai yang semakin lama semakin hancur ke bawah. Tahun 2009, suara Demokrat di DPR RI besar sekali. Total 20,4% dari seluruh kursi. Tahun 2019 kemarin, suara Demokrat, partai yang dulunya besar itu, tinggal 7% saja. Wah, ini bahaya. Begitu pikir kader-kader Demokrat. Kalau memang kader Demokrat merasa bahwa ketua umum yang sekarang gak lagi punya wibawa dan kekuatan untuk memimpin partai, maka kader bisa mengajukan kongres luar biasa untuk mencari ketua baru. Bujukan elit Demokrat ke Golkar berujung penolakan. Belum ada payung koalisi untuk menyongsong Pilpres 2024 membuat elit Partai Demokrat merayu Partai Golkar. Rayuan Partai Demokrat dimentahkan Golkar, DPP, dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Adalah Syahrial Nasution, elit Demokrat yang mengaku pihaknya masih melirik Golkar untuk berkoalisi di 2024. Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang Partai Demokrat itu merayu Golkar dengan berdua saja cukup. Syahrial menyebut kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam beberapa kali silaturahmi politik tingkat tinggi merupakan langkah mencari solusi untuk bangsa ke depannya. AHY katanya bertemu partai politik tidak semata-mata membicarakan porsi kekuasaan. Di luar peta koalisi yang terpublikasi saat ini, Syahrial mengatakan Partai Demokrat masih memiliki opsi-opsi sebagai solusi. Salah satunya katanya koalisi dengan Golkar meskipun partai yang dipimpin Airlangga Hartarto itu kini sudah tergabung dalam KIB. Syahrial berromantisme dengan jalannya pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode yang ikut didukung Golkar. Menurutnya, pemerintahan SBY yang didukung Golkar berjalan baik. Partai Golkar menyatakan mustahil meninggalkan PPP dan PAN dalam KIB demi berkoalisi dengan Partai Demokrat. Golkar bersama KIB sudah melakukan konsolidasi hingga ke wilayah-wilayah. Meski begitu, Aceh mengatakan KIB tetap terbuka jika ada partai lain ingin bergabung. Menurutnya, Golkar tidak akan meninggalkan KIB yang saat ini koalisinya sudah terjalin. Oleh sebab itu, menurut Aceh mustahil Golkar meninggalkan KIB untuk membangun koalisi dengan Demokrat. Ketua Bidang Fungsional DPP PPP, Syaifullah Tamliha, memastikan KIB solid. Tamliha menyebut KIB masih membuka ruang untuk parpol lain bergabung dan mengubah pola pikir menjadi rasional dalam menghadapi pemilu 2024. Tamliha menyebut PPP tak tergantung rayuan elit Demokrat ke Golkar untuk membuat koalisi baru. Anggota DPR RI itu menyebut PPP memegang prinsip operasi dalam menyambut Pilpres 2024 tak akan efektif jika terlalu banyak membuat pernyataan. Tamliha pun yakin tak akan ada parpol KIB yang bakal berkhianat. Lebih lanjut, Tamliha menyampaikan pernyataan bernada menyindir untuk menanggapi rayuan elit Demokrat ke Golkar. Wakil Ketua Komisi 5 DPR itu menyebut parpol anggota KIB bukanlah partai kos-kosan yang punya pemilik sehingga dalam setiap keputusan tak tergantung kemauan pemiliknya. PAN bereaksi terhadap rayuan elit Demokrat kepada Golkar untuk membangun koalisi berdua saja. Ketua DPP PAN Saleh
kepartawanan Daulay menyinggung level Syahril Nasution di internal Demokrat. Sindir AHY tinggal gunting pita, Jokowi dibela pengamat kalau mangkrak kerugian negara besar. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru-baru ini menyindir Presiden Joko Widodo. Menurutnya Presiden Jokowi tinggal gunting pita proyek infrastruktur peninggalan Susilo Bambang Yudhoyono. Jaringan Suara.com sindiran AHY itu rupanya ditepis oleh pengamat ekonomi Devian Kori. Menurutnya pemerintahan Jokowi berhasil membangun infrastruktur yang membuat Indonesia menjadi negara dengan ekonomi yang kuat. Ia menilai bahwa pemerintahan SBY memiliki kesempatan untuk menyelesaikan banyak infrastruktur. Namun nyatanya banyak yang tidak selesai sehingga akhirnya Jokowi yang mengambil alih dan mengkuatkannya. Contoh pencapaian Jokowi bisa dilihat dari sisi konektivitas. Jokowi dinilai berhasil membangun infrastruktur yang mumpuni sehingga membuat ruang gerak masyarakat semakin leluasa untuk melakukan mobilitas dengan biaya yang murah. Tak hanya itu, Devian melanjutkan pencapaian Jokowi yang paling fenomenal adalah pembangunan bendungan. Ia mengatakan bahwa gencarnya Jokowi membangun bendungan sangat meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun banyak jembatan juga dinilai sebagai keputusan sangat tepat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan. Karena itu, Devian tidak setuju dengan anggapan AHY. Ia menilai banyak pencapaian Presiden Jokowi, khususnya di sektor transportasi darat dalam kurun waktu tersebut. Pencapaian luar biasa Presiden Jokowi lainnya adalah pembangunan infrastruktur jalan tol yang sangat membantu memudahkan mobilitas. Sementara itu, politisi Nasdem Irma Suryani Caniago juga ikut membela Jokowi. Menurutnya Presiden RI ke-7 itu tak hanya membangun infrastruktur baru, namun juga melanjutkan proyek-proyek mangkrak dari pemerintahan sebelumnya. Data menyebutkan beberapa konstruksi jalan pada era Jokowi yang dimulai sebelum tahun 2014 dan selesai setelah tahun 2015, yaitu sejauh 222,2 km. Sedangkan konstruksi yang dimulai setelah tahun 2015 dan selesai sampai September 2022 sejauh 1.540,1 km. Sedangkan 750 km akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Dengan kata lain, hanya 222 km jalan tol yang dimulai di era pemerintahan sebelumnya yang diselesaikan atau diresmikan di era Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang terhitung dimulai sebelum 2014 dan selesai setelah tahun 2014, terdapat 18 bendungan dan 7 bandar udara. Sementara pembangunan infrastruktur yang dimulai setelah tahun 2014 tercatat ada 12 bendungan dan 22 bandar udara, di mana pembangunannya selesai sampai September 2022. Kemudian 12 bendungan dan 9 bandar udara dengan target selesai tahun 2023. 10 bendungan dengan target selesai akhir tahun 2022, 5 bendungan dengan target selesai tahun 2024, serta 4 bendungan dengan target selesai 2025. Banyak pihak yang menyayangkan perbandingan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sepanjang 1.597.529 mili air bersih. Pernyataan SBY soal pemilu settingan dinilai bukan akibat perseteruan Demokrat versus PDIP. Pengamat politik dari Trias Politika Agung Baskoro menilai pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengklaim terdapat tanda-tanda akan terjadi kecurangan dalam pemilihan umum 2024 adalah ajakan bagi semua pihak untuk mengawal proses politik itu. Dia juga menilai sikap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang menanggapi pernyataan SBY bukan sebagai wujud perseteruan antara kedua partai politik. Selain itu, kata Agung, pernyataan SBY itu juga bisa bermakna sebagai bentuk peringatan kepada lawan-lawan politiknya menjelang pemilu 2024. Agung menambahkan pernyataan SBY itu kemungkinan dimaksudkan supaya para penyelenggara pemilu tidak main mata atau memihak kepada ketua politik tertentu menjelang pemilu dan pemilihan presiden 2024. Dalam sebuah rekaman video memperlihatkan SBY menyampaikan pernyataan dia mempunyai informasi terkait rencana rekayasa itu menjelang pemilu 2024. Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara @pdemokrat_sumut. Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam video itu,
SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai mereka. Ia mengatakan pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan langsung bereaksi terkait pernyataan SBY. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan kecurangan justru terjadi pada pemilu 2009. Hasto meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangannya terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya. Hasto mengatakan pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap yang bersifat masif.